Sejarah berdirinya Kerajaan Buton diawali dari kedatangan para migran ke Tanah Buton. Menurut Profesor Zuhdi dalam bukunya, bahwa di awal pembentukannya Kerajaan Buton terbentuk atas asas musyawarah mufakat para pendiri. Rombongan pendiri yakni 4 tokoh yang berasal dari Kerajaan Sriwijaya diantaranya, Si Panjonga, Si Jawangkati, Si Tamanajo, dan Si Malui. Mereka dalam sejarah Buton disebut dengan Mia Patamiana. Menyusul rombongan ini, datang lagi rombongan dari Kekaisaran Cina, yakni Waka-Aka. Rombongan ini mengikuti Jenderal Haun Sin Han atau Doong Changyang, yang lolos dari sergapan Raja Hayam Wuruk dan melarikan diri ke Buton, setelah invasi ke Kerajaan Kediri yang terlebih dahulu ada di Buton. Dan rombongan terakhir adalah rombongan dari Pangeran Kerajaan Majapahit, yakni Raden Sri Batara, Raden Jutubun, dan Putri Lasem. Rombongan Mia Patamiana masuk ke wilayah Buton pada abad ke-13. Menurut Profesor Zuhdi, rombongan pertama dipimpin oleh Si Panjonga dan Si Jawangkati yang mendarat di Sulakalampa, yang sekarang berada di daerah Betoa Ambari. Sedangkan rombongan kedua dipimpin oleh Si Tamanajo dan Si Malui, mendarat di Welalagusi, di sekitar daerah Kampung Turis. Asal kedua rombongan ini datang dari Kerajaan Sriwijaya. Kedatangan mereka inilah yang menjadi cikal bakal terbentuknya Kerajaan Buton. Karena merekalah yang mengintegrasikan beberapa kelompok atau beberapa etnis pribumi yang ada di Pulau Buton pada masa itu. Mereka adalah pembesar di kerajaan mereka. Ketika berada di wilayah yang kehidupan masyarakatnya masih primitif, mereka kemudian menjadi pemrakarsa dalam mengenalkan orang-orang pribumi di Buton dengan memperkenalkan tata kelola pemerintahan yang lebih modern. Mereka membentuk dua kelompok atau dua limbo atau dua kampung, sebagai simbol bahwa dimulainya kehidupan dalam tatanan kehidupan sosial yang lebih terorganisir yaitu Gundu-Gundu dan Barangkatopa. Gundu-Gundu atau limbo Gundu-Gundu dipimpin oleh Si Panjonga dan Si Jawangkati. Sedangkan Barangkatopa dipimpin oleh Si Tamanajo dan Si Malui. Kemudian kedua kampung ini terus mengalami perkembangan menjadi 4, dengan dua limbo tambahan yakni Balu dan Peropa. Balu dipimpin oleh Sangariarana dan Peropa dipimpin oleh Bonto Ambari. Ketika terbentuk 4 limbo yang dikenal dengan Patalimbona, kemudian berserikat membentuk satu kerajaan yang disebut dengan Kerajaan Buton Wolio. 4 pimpinan limbo atau dikenal dengan Mia Patamiana, kemudian menemukan Putri Waka-Aka dan mereka didik untuk kemudian dinobatkan sebagai Ratu dan Raja pertama Kerajaan Buton Wolio, pada tahun 1332 sampai 1365 Masehi, di sebuah bukit yang bernama Lele Mangura Rahantulu. Lele berarti tetap dan Mangura berarti mudah, dengan mengandung makna kiasan terhadap Putri Waka-Aka yang karena ditemukan dan dianggap sebagai bayi, dalam arti, diberi baru menerima. Tujuan hakikatnya supaya tetap ingat bahwa Raja adalah anak dari Beto Ambari Bontona Peropa, dan Sangariarana Bontona Balu Siolimbona pada keseluruhannya. Raja-Raja Kerajaan Buton Wolio, yakni, Raja pertama, Putri Waka-Aka, berkuasa pada tahun 1332 sampai 1365 Masehi. Raja kedua, Putri Bulawambona, berkuasa pada tahun 1365 sampai 1411 Masehi. Raja ketiga, Batara Guru, berkuasa pada tahun 1411 sampai 1460 Masehi. Raja keempat, Tuarade, berkuasa pada tahun 1460 sampai 1498 Masehi. Raja kelima, Mulai, berkuasa pada tahun 1498 sampai 1538 Masehi. Raja keenam, Laki Laponto, Timbang Timbaga, Haluoleo, Sultan Murhum, dengan gelar Sultan Kaimuddin, berkuasa pada tahun 1538 sampai 1584 Masehi, Sultan pertama Kesultanan Buton. Pada masa Raja ke-6 inilah bentuk pemerintahan Kerajaan Buton beralih dari kerajaan ke kesultanan, pada tahun 1541 Masehi.
setelah syiar Islam masuk ke kerajaan Buton dan raja memeluk agama Islam, sehingga resmi bentuk pemerintahan Buton beralih menjadi kesultanan. Laki Laponto memerintah selama 46 tahun, sebagai Raja Buton selama 3 tahun dan sebagai Sultan selama 43 tahun. Perjalanan leluhur dari Buton ke Tanah Kei, diperkirakan pada saat masa peralihan dari bentuk pemerintahan kerajaan ke kesultanan, pada tahun 1541 Masehi. Pada saat keluar dari Buton, rombongan ini menuju ke Bali dan dari Bali terus menuju ke arah timur dan sampailah mereka di Kepulauan Kei. Tempat tiba pertamanya adalah di Desa Tamdan atau Tamedan. Pada saat tiba, rombongan ini dipimpin oleh 3 orang saudara yang disebut Ankotel, yakni Detenokatape, Balu, dan Peropa. Mereka berlabuh di depan desa Tamdan atau Tamedan. Saat itu tuan tanah Tamedan bernama Yaknar, menyuruh seorang warga untuk menanyakan asal-usul dari rombongan yang sedang berlabuh tersebut. Ditanyakan dalam bahasa Kei. Imtal, Ohoibe, ditanyakan sebanyak 3 kali. Dan menurut perkiraan rombongan ini, mungkin yang ditanyakan adalah asal-usulnya, sehingga dijawab Buton. Ketika mendapat jawaban tersebut, maka disampaikan kepada tuan tanah bahwa, Kirnar, Nital Ohiwutun. Sebutan Ohiwutun ini didengar oleh rombongan yang sedang berlabuh, sehingga dianggap nama ini merupakan identitas bagi mereka. Sejak saat itulah sebutan Ohiwutun digunakan dan dimeteraikan sebagai identitas bagi seluruh rombongan ini dan bagi turunannya kelak, untuk mengenal asal-usul leluhurnya. Sehingga nama ini digunakan sebagai faam marga bagi turunan yang berasal dari Buton hingga kini. Pada saat itu tuan tanah Yaknar meminta kepada rombongan untuk datang tinggal dan hidup bersama dengan mereka di Tamedan. Namun disampaikan oleh mereka bahwa bila kami tinggal di suatu tempat, kami tidak boleh diatur oleh orang lain. Akhirnya permintaan itu pun diterima oleh tuan tanah dan memberi kuasa kepada mereka dengan nyanyian wawor sebagai berikut. Yaknar, 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 Haru bantal el somlayo, haru bantal el somlayo. Haru bantal el somlayo, ibo suasato ibo suasato ibo suasato yo la ifaburo. La muro, oh faya, ya fa, oh faya, ya fa. Artinya, marga Ainarvoban, marga Ainaratan, dia memberikan kekuasaan laut, darat, serta isinya kepada Suabalbel, yaitu marga Balubun. Tempat tinggal leluhur pertama di Tamedan yakni Ohitom, letaknya di atas dataran agak tinggi di belakang desa Tamedan. Pada saat itu, para leluhur pun tinggal dan hidup bersama dengan mereka serta gotong royong dalam membangun desa Tamedan. Fam Ohiwutun dan Fam Balubun yang ada di desa Tamedan adalah saudara.
Fam Balubun menanggap Fam Ohiutun sebagai kakak, yang semuanya berasal dari Buton. Di desa Tamedan terdapat dua pimpinan, yakni Ohiutun sebagai penguasa, dan Ohiwirin. Kemudian yang ada dalam mata rumah Ohiutun Rahan Mobil, yakni Balubun, Taweafubun, dan Rumadan. Setelah beberapa waktu lamanya para leluhur hidup bersama dengan masyarakat adat di desa Tamedan, maka mereka pun ingin mencari tempat permukiman baru, sekaligus sebagai tempat mata pencaharian mereka. Balu adalah anak kedua, yang pertama migrasi dari desa Tamedan, menyusuri pesisir barat Pulau Kei Kecil dan tiba di desa Lilboy, Rumah Dian, sekarang. Tempat tersebut bernama Karfuyal. Dari sana mereka menyebar ke desa Debut, desa Dian Darat, desa Namar, desa Oholilir, desa Ngilngov dan desa Lair Ngangas. Deteno Katape, Barang Katopa, adalah anak sulung, yang kedua migrasi dari desa Tamedan, menyusuri pesisir timur Pulau Kei Kecil dan tiba di desa Danar Lumefar. Tempat tersebut bernama Siksik. Dari sana mereka menyebar ke desa Duroa, Dulah Laut. Propa adalah anak bungsu, yang terakhir migrasi dari desa Tamedan, menyusuri pesisir utara timur Pulau Kei Besar dan tiba di desa Soin dan kemudian ke Ohoiraut. Setelah tiba di desa yang baru, mereka pun hidup rukun dan damai bersama penduduk yang terlebih dahulu mendiami desa tersebut dan bersama-sama gotong royong dalam membangun desa yang baru didiami. Demikian video singkat penelusuran jejak sejarah leluhur Ohiutun dari tanah Buton Bau-Bau ke tanah Kei. Tabe hormat, Fang Nanan, Feit, Besa.